kita merasa anak itu adalah milik kita seutuhnya, semuanya, sehingga kita boleh ngapa-ngapain anak, termasuk anak boleh dibully sendiri, boleh disiksa sendiri, boleh dibatasi semuanya gitu, ruang geraknya dan hak-haknya. Itu terjadi loh di masyarakat kita. Bahkan ada yang anak-anaknya juga di abuse. Itu anak kecil loh, umur 3 tahun, jadi playgroup ya. Ketika dia jalan dari sekolahnya gitu ya, terus dia ngelihat lampu merah, dia langsung berhenti. Anak 3 tahun loh, berhenti gitu ya. Terus saya cuma ngeliat ini kok gurunya nggak ada. Kita yang punya latar belakang hukum harusnya bisa terpanggil nih Mbak Rina turut serta mensosialisasikan masalah hukum, terutama masalah hukum orang dan keluarga itu kepada masyarakat supaya ini masyarakat bisa sadar hukum memang sejak dini, ya kan? Saya waris di Indonesia ini kan banyak ya, beragam karena memang suku bangsa kita juga beragam. Dari perkembangan sejarah hukum kita juga beragam. Nah, bisa nggak Mbak Rina mungkin kasih pembelajaran lah, kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Kembali lagi dengan saya Nenden. Kita orang biasa. Hari ini tamu saya adalah orang yang biasa, tapi sebetulnya bukan biasa-biasa saja ya. Hari ini kita dengan Mbak Rina Arisandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih sudah mau ngopi-ngopi nih, pintar, ngobrol pintar. Ngobrol pintar di Kita Orang Biasa gitu ya. Kita mau ngobrol tentang masalah-masalah yang ada di sekitar kita nih Mbak Rina. Di luar profesinya Mbak Rina tentunya saja. Kita banyak sekali mendengarlah berbagai macam hal ya di sekeliling kita. Nah, kawan-kawan semua, ini Ibu Rina ini juga praktisi dalam hukum keluarga yang juga sudah dia sebagai profesional yang sudah ada di di antara kita itu sejak tahun 2015 ya. 2005. Oh ya, 2005 Mbak Rina sudah menjadi profesi di dalam bidang hukum gitu ya. Nanti profesinya apa? Silakan aja Google ya. Tapi kali ini Mbak Rina akan berbagi bersama kita terkait dengan hukum keluarga ya. Apakah memang udah terinternalisasi di antara kita atau belum? Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan Mbak Rina. Silakan Mbak Rina memperkenalkan diri nih, kalau nggak salah nih kawan-kawan, Mbak Rina ini sekarang ya kandidat dokter. Masya Allah. Silahkan Mbak Rina. Baik, Assalamualaikum, selamat berjumpa dengan saya, salam kenal tentunya. Terima kasih sudah diundang di acara yang spesial sekali. Kita orang biasa, memang kita ini orang biasa ya Bu ya. Betul, kita memang orang biasa. Tapi di pagi ini mencoba untuk sharing ya Bu, kita ngobrol tentang hal-hal yang kaitannya tentunya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu mungkin tentang hukum orang dan keluarga. Betul. Nah, Mbak Rina nih, sebelum kita membahas mengenai hukum keluarga nih, Mbak Rina kan dulu nih S1-nya pasti hukum dong? Iya. Nah, S1-nya di mana, S2-nya di mana, dan kandidat apa sekarang, doktornya tuh di mana nih? Gitu. Masya Allah. Saya alhamdulillah S1 dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kemudian di S2 saya di pendidikan kenotariatan di Universitas Airlangga. Iya. Dan alhamdulillah masih diberi kesehatan ini, semoga Allah mengabulkan dan memudahkan di pendidikan diploma. Diploma doktorat mungkin, bukan diploma. Oh iya, maaf, doktorat bukan diploma, maaf. Doktorat di Universitas Airlangga juga. Jadi di alma mater juga. Karena masih di alma mater di S2 ya Bu. Kemudian karena saya ini
orang asli Surabaya, jadi saya mikir, aduh lebih baik kita ambil sekalian, kalau sekolah sekalian pulang Masya kampung. Allah. Ya, jadi alhamdulillah Mbak Iya. Rina ini memang jadi kalau bicara masalah hukum keluarga itu bukan tanpa alasan. Memang basicnya udah hukum dan S1, S2 dan insya Allah S3 juga diselesaikan. Semuanya adalah di Amin. universitas negeri yang cukup bergengsi. Alhamdulillah. Jadi nggak kaleng-kaleng ya informasinya nanti insya Allah ya. Insya Allah. Baik Amin, nih. Tadi udah kenalan sedikit Mbak Rina, terus kita mau ngobrol-ngobrol nih Mbak. Iya. Nih, tadi kita bicara masalah hukum keluarga nih ya Mbak. Iya. Kadang-kadang nih sehari-hari nih kita suka ngeliat nih ya, suka ditantang di dalam berita-berita penegakan hukum dan segala macam. Itu kan challenging banget. Apalagi misalnya ada beberapa keputusan-keputusan di pengadilan yang tidak memuaskan semua orang gitu. Tapi itu kan hal yang rumit ya, hal yang Iya. udah tingkatannya mungkin tingkatan yang lebih tinggi. Tapi ini kalau kita ngelihat sehari-hari nih, kita melihat masalah kesadaran hukum di dalam masyarakat kita ini itu ya, kayaknya masih sangat apa ya, masih tatanan yang tahu tapi nggak bisa melaksanakan gitu ya, nggak mau melaksanakan. Ya. Misalnya yang paling gampang di lalu lintas aja nih, peraturan Iya. di lalu lintas. Kita tahu kalau misalnya ada lampu merah tuh berhenti gitu ya. Tapi ternyata kadang-kadang karena sesuatu hal yang mendesak atau karena sengaja atau tidak sengaja, ya udah kita bablas aja Dibablaskan. gitu. Karena kita tahu itu hukumnya nggak boleh gitu. Betul. Atau misalnya ada lagi, kalau misalnya kita beli atau perjanjian jual beli gitu ya, yang harusnya kita harusnya bayar, ternyata kita nggak bayar, dan kita yang nggak bayar ngemplang begitu aja gitu, terus biasa-biasa aja. Dan yang lagi paling dekat sekali dengan kita Mbak Rina, tentang masalah perlindungan anak, KDRT. Betul. Ya, nih yang anak deh, kita merasa anak itu adalah milik kita seutuhnya, semuanya, sehingga kita boleh ngapa-ngapain anak, termasuk anak boleh dibully sendiri, boleh disiksa sendiri, boleh dibatasi semuanya gitu, ruang geraknya dan hak-haknya. Itu terjadi loh di masyarakat kita. Iya. Bahkan ada yang anak-anaknya juga di abuse, dijadikan pencari nafkah. Menyedihkan. Iya, nah artinya itu tuh kan Masya Allah. padahal hukum perlindungan anak kita tuh kan udah bagus Sudah banget bagus, ya, dan- udah bagus. Bahkan sebetulnya kalau kita lihat di dalam peraturan ya, kalau kita lebih dalam lagi, kalau kita masih punya hubungan kekerabatan Ya. terhadap anak dan Ya. kita melakukan kekerasan, itu kan hukumannya lebih berat. Nah, itu kira-kira Mbak Rina tuh melihat seperti itu tuh gimana tuh Mbak? Ya. Baik. Kita mundur dulu sedikit ya Bu. Kalau kita bicara tentang kesadaran hukum, maka memang masyarakat kita ini, saya juga melihatnya, mungkinkah ini sebuah mentality atau ini hanya semacam kebiasaan. Jadi kalau saya lihat mentality pastinya akan lebih sedih ya Bu kalau ternyata itu mentality. Tapi kalau kebiasaan, lambat laun berupaya, kita berharap itu bisa dirubah. Karena kalau saya lihat Bu, masyarakat kita kalau berada di luar negara Indonesia nih, kalau kita lihat, mereka bisa loh mengikuti Patuh gitu aturan, ya. patuh. Berarti kan ada pemahaman dari negara yang harusnya disosialisasikan dengan baik kepada masyarakatnya, dan mungkin itu yang agak miss ya Bu. Kalau saya lihat sepertinya kurang termotivasi untuk menjalankan. Jadi entah itu harus disosialisasikan dari orang-orang yang bisa mempengaruhi secara psikologi, sehingga orang-orang itu termotivasi untuk menjalankan sama mematuhi. Kalau saya sih ngelihatnya dari sisi itu. Kembali lagi kalau membicarakan hukum keluarga, pasti kan kita berkaitan sama hal-hal yang kaitannya sama hubungan dalam keluarga, dari perkawinan, kemudian dari anak, dan kemudian sampai dengan pewarisan. Nah, kalau dari awal kita bicara lebih detail lagi, itu masuk sebenarnya judul utamanya itu hukum orang dan keluarga. Maka dari individu, dimulai dari individu, sejak dia lahir dia menjadi subjek hukum, kemudian dia memberikan banyak kontribusi
dalam posisinya dia sebagai individu bisa secara individu atau berkumpul jadi badan hukum, dan itu berkembang ya Bu pasti. Kemudian kalau dia cakap hukum maka dia kembali jadi subjek hukum yang diatur tersendiri, ada aturan-aturannya. Kalau dia tidak cakap hukum maka tersendiri lagi aturan-aturannya. Kemudian mungkin pengampuan ya Bu kalau kita bicara tentang pengampuan, hukum. pewarian gitu Iya, ya. itu kalau hukum orangnya atau yang tadi individunya. Kemudian masuk ke hukum keluarga berarti dia berinteraksi dong, atau dia dengan orang lain mungkin akan terjadi perkawinan, masuk menjadi hukum subjek dari hukum perkawinan. Nah, kalau hukum perkawinan berarti harus ada pencatatan, ada juga yang mungkin kalau kita pahami sebagian ya Bu, masyarakat di Indonesia kan banyak Bu yang tidak merasa bahwa pencatatan perkawinan itu perlu. Kan di pelosok-pelosok desa gitu desa ya. itu masih banyak yang Tidak tercatat. Padahal itu kan kaitannya akan panjang Betul. dengan anak. Jadi masuk ke dalam subjek yang lain atau pembahasan yang lain, yaitu tentang anak. Bagaimanakah anak apabila dilahirkan, misalkan dia anak yang sah dalam perkawinan tapi perkawinannya yang tidak tercatat. Kemudian statusnya seperti apa betul. gitu ya. Kemudian itu sebenarnya anak sah ya Bu, tapi memang ada anak di luar kawin. Ada lagi anak yang istilahnya anak sumbang. Kalau nggak salah ya Bu. ya. Iya. Semoga betul ya Bu. Kalau Jadi salah banyak- mungkin boleh ternyata- boleh di ini Bu diingatkan kembali. Ternyata tuh banyak Reminder. sekali ya bicara masalah hukum dan Iya. keluarga atau hukum Sampai keluarga tuh pewarisan banyak sekali nanti. gitu ya. Iya. Bahkan hukum orang, kalau kita tadi Mbak Rina Hukum menyinggung orang. ada hukum orang, ada Hukum hukum orang. keluarga. Jadi Iya. masuk dalam ranah hukum perdata ya, di situ Perdata. keperdataan. Iya. Nah, itu tadi ternyata di kita itu untuk mensosialisasikan terkait dengan orang, Iya. orang itu kan bisa anak mulai dari lahir, anak tumbuh menjadi Iya, remaja, tumbuh menjadi dewasa. dewasa, menjadi tua, itu kan Iya. orang gitu ya. Betul. Ternyata itu juga diatur sebetulnya, ada aturannya. Iya. Kemudian juga ketika dia berinteraksi dalam keluarga gitu ya, atau membentuk satu keluarga juga tetap yang namanya hukum itu ada gitu ya. Karena akan terkait dengan hak kewajiban ya. Betul. Jadi sepanjang di situ ada hak dan kewajiban, pasti di situ ada hukum. Iya, Nah, kaitannya lebar ya Bu. ya, ternyata maksudnya bukan Banyak. lebar aja, ternyata dari kecil pun gitu ya. Sudah. Masalah hukum itu sebetulnya Sudah ada, cuma dari kita nggak lahir. sadar Iya, ya. betul. Dari sadar. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Rina bicara masalah orang gitu ya. Iya. Bayi di dalam kandungan pun udah punya hak dan kewajiban ya. Betul. Hak aja sudah ada. Betul. Berarti sudah masuk ke Sudah dalam menjadi subjek subjek hukum hukum. sebetulnya. Betul. Tapi kadang-kadang Betul ibu-ibu nih pas lagi hamil itu suka malas. Ya, katanya apa tuh kalau misalnya lagi mual lah, ngidam katanya. Iya. Gara-gara ngidam dia nggak mau memberikan haknya kepada anak supaya dia makannya bagus, Iya. vitaminnya bagus, supaya anaknya tumbuh di dalam dengan kandungannya sehat. bagus, sehat gitu. Iya. Nah, itu kan masalah hukum juga sebetulnya ya. Betul. Cuman kayaknya masyarakat belum tahu tuh. Iya, itu secara natural ya Bu. Iya, sehingga sebetulnya kalau masalah hukum itu harusnya dipahami oleh semua individu itu sejak dini, Sejak kan? dini. Sehingga jadi negara yang benar, kita negara hukum itu benar-benar Benar. menjadi negara hukum gitu, karena Betul. semua masyarakatnya patuh Betul. gitu. Nah, itu saya pernah nih Mbak Rina di Jepang, waktu kita punya kesempatan gitu ya di Jepang. Itu anak kecil Iya. loh, umur 3 tahun, jadi playgroup ya. Ketika dia jalan dari sekolahnya gitu ya, terus dia ngelihat lampu merah, dia langsung berhenti. Anak 3 Iya. tahun loh, Iya. berhenti gitu ya. Terus saya cuma ngeliat ini kok gurunya nggak ada gitu Iya. ya. Tapi di situ memang ada polisi gitu, karena setiap sudut kalau di Jepang tuh ada polisi gitu. Polisinya merhatiin. Terus nanti ketika misalnya lampu merahnya sudah hijau, Hijau. dia jalan Iya. gitu ya. Artinya umur 3 tahun pun udah paham bahwa kalau lampu merah dia berhenti, berhenti. gitu ya. Kalau di kita kayaknya 3 tahun masih pecicilan ya. Enggak kan gitu ya. Lampu merah berhenti atau lampu hijau Ada alarm berhenti. Bu di sana itu. Iya. Maksudnya jadi semuanya Semua itu terdengar bahwa kalau lihat dari Jepang ya Bu, kan memang kan dia sangat rapi ya Bu negaranya itu.
lampu kuningnya aja dia sudah muncul Bunyi, sirinenya, ya. iya. Jadi orang langsung berhenti. Aware, ya, Iya, benar, aware. ya. Tapi artinya kan memang benar bahwa pemahaman hukum itu kalau di Jepang itu memang dimulai sejak dini, sehingga betul. anak-anak patuh, anak-anak Betul. juga ketika dia tumbuh remaja juga patuh, makin patuh, apalagi dewasa mungkin makin patuh gitu ya. Makanya tadi kan saya di awal menyampaikan bahwa ini bisa menjadi mentality kalau dilanjutkan atau dibiarkan, atau berharapnya ini masih kebiasaan, ya kan Bu? Kalau kebiasaan kan semoga kita bisa merubah dengan lambat laun. Iya, Gitu. kita berikan memang pemahaman hukum yang yang lebih baik, sosialisasi ya. yang lebih Iya. pas sasaran. Gitu. Tapi kayaknya Mbak Rina nih, kita masalah sosialisasi ini kayaknya nggak bisa kita bergantung pada pemerintah, ya kan? Betul. Pemerintah punya keterbatasan, Iya. apalagi ada keterbatasan klasik. Nah, saya nggak akan Iya. sebutkan keterbatasan klasik di sini gitu ya. Iya. Nah, jadi mau nggak mau sebetulnya nih kita yang punya latar belakang hukum harusnya bisa terpanggil Turut nih Mbak Rina serta, ya. turut serta Turut serta. mensosialisasikan masalah hukum, terutama masalah hukum orang dan keluarga itu kepada masyarakat supaya Iya. ini masyarakat bisa sadar hukum Iya. memang sejak dini gitu. Saya pun ngeliat nih, kebetulan saya kan punya sekolahan tuh. Saya lihat di kurikulumnya juga nggak ada masalah kesadaran hukum sejak dini, nggak ada. Nggak ada di kurikulumnya. Jadi mungkin nanti kita pelan-pelan kita mewarnai lah orang-orang hukum ini ya gitu, karena kita juga punya tanggung jawab terhadap keluarga kita dan masyarakat kita yang hidup katanya di negara hukum. Sebenarnya Gitu. sosialisasi melalui medsos seperti ini ya Bu, saya rasa itu lebih mengena. Makanya tadi perlu mungkin ada pendekatan-pendekatan sosialisasi yang sangat familiar untuk anak Gen Z zaman sekarang. Mungkin kan memang melalui podcast berbagai seperti media ini. ya. Jadi berbagai media Iya, disesuaikan. betul. Iya. Bisa saja yang media offline Iya. dari lingkungan kecil kemudian Betul, membesar. Bisa juga melalui podcast atau media sosial yang iya. seperti ini. Oke, bagus juga. Nah, tadi kan Mbak Rina tuh menyampaikan tuh kalau kita bicara masalah hukum keluarga tuh dari mulai lahir, besar sampai meninggal pun ada hukum keluarga. Betul. Iya. Nah, kita meninggal ada nih masalah hukumnya apa nih Mbak Rina nih? Waris. Oh, waris. Jadi waris ya. Masuk juga Jadi itu. udah meninggal pun kita masih punya masalah hukumnya. Ternyata saya pikir kalau udah meninggal udah Sudah ya. selesai gitu. Ternyata ada nih aturan hukum waris yang memang harus kita ketahui. Dan sayangnya nih Mbak, kalau kita baca di media-media gitu ya, masih banyak loh kasus-kasus waris gitu ya. Atau sebenarnya kenapa sih banyak sekali kasus-kasus waris yang terjadi di masyarakat kita? Apakah nggak tadi karena kurangnya sosialisasi masalah hukum keluarga gitu ya, atau ketidakmauan atau gimana nih Mbak? Mbak Rina melihatnya seperti apa nih? Kalau pendapat saya mungkin itu gabungan ya Bu, antara memang ada orang yang sebenarnya dia sudah tahu, sudah terinformasi, tapi kalau yang namanya waris, apabila dia tidak diantisipasi atau ada keinginan diselesaikan lebih awal sebelum si pewaris ini meninggalkan dunia ya mungkin. Jadi lebih bagus menurut saya itu terselesaikan sebelum beliau ini meninggal. Dan karena mengantisipasi hal-hal yang namanya kita kalau bicara waris itu ada keinginan atau negatif energi yang mungkin membuat orang ini berkeinginan untuk berbuat cheating ya Bu, kalau saya bilang ya. Jadi itu kombinasi ya. Kita kadang-kadang kalau memang dia paham, terinformasi dengan baik, tentunya dia akan mengikuti aturannya. Tapi kalau ternyata ada niatan yang lain di luar dari yang seharusnya diikuti oleh beliau ini atau orang-orang ini, maka biasanya dia akan mencari celah, kemudian akan mencari mana yang bisa menguntungkan, kan begitu ya Bu. Dan itu kan berarti kombinasi antara sebenarnya dia paham dan atau memang dia tidak paham sehingga dibodohi oleh ahli waris yang lain, dan atau
ada yang memang sudah sangat paham sehingga dia membodohi. Jadi kan kombinasi antara dua hal. Nah, kalau menurut pendapat saya, kita sebagai orang yang memang mungkin sudah memahami, sebaiknya sebelum kita meninggalkan dunia ini, baiknya kita menyelesaikan, menyelesaikan bagian yang mungkin dapat kita lakukan untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada ahli waris kita. Jadi bisa dibilang gini ya, Mbak, menyelesaikan. Ya, jadi misal bukan pembagiannya loh ya, bukan tapi pembagiannya, ilmu pemahaman tentang warisan itu sendiri harusnya disosialisasikan kepada ahli waris kita lah, kepada keluarga kita lah, bukan ahli waris ya karena belum meninggal kita kan, tapi disosialisasikan kepada anggota keluarga kita. Hukum waris itu gimana gitu, terus apa hak dan kewajibannya itu yang harus disosialisasikan, karena kalau misalnya tidak dipahami oleh anggota keluarga, maka itu akan berpotensi menjadi sengketa waris atau konflik waris di kemudian hari. Benar-benar. Iya, paham sekali, karena sekarang ini banyak sekali ternyata itu bisa sampai ini loh Mbak Rina tuh, sampai bunuh-bunuhan kadang-kadang masalah waris, sampai ada yang merusak hubungan keluarga. Ibunya terlantarkan, dipolisikan gara-gara ibu itu kasihan sekali. Itu memang harus berarti kita mensosialisasikan masalah hukum waris ini kepada anggota keluarga kita paling tidak paling awal. Gitu. Karena itu kalau di dalam Islam, di agama yang saya yakini, itu memang salah satu ilmu yang akan dicabut adalah ilmu waris. Betul. Gitu. Jadi mumpung belum dicabut. Dan hukumnya sebenarnya fardu ain loh Bu. Sebetulnya fardu ain. Jadi kita semua pribadi harus memahami. Fardu ain. Makanya nih mumpung belum dicabut gitu ya hukum waris ini, maka harus kita pelajari, harus kita juga pahami sebenarnya supaya tidak ada sengketa dan juga memberikan keadilan kepada ahli waris kita, anak dan keturunan kita gitu. Nah, bicara masalah hukum waris nih Mbak Rina, udah mengerucut nih, udah masuk nih ya. Kita masalah bicara hukum waris nih kan. Hukum waris di Indonesia ini kan banyak ya, beragam. Karena memang suku bangsa kita juga beragam. Dari perkembangan sejarah hukum kita juga beragam. Nah, bisa nggak Mbak Rina mungkin kasih pembelajaran lah, kita sama-sama belajar pagi ini kan tadi ya, ngopi pintar sama Mbak Rina, sharing ilmu mengenai nih hukum waris yang ada di Indonesia, dan kira-kira kita harus menyikapi hukum waris kita seperti apa gitu. Baik, secara global garis besar hukum waris di negara kita itu ada 3 ya Bu. Kalau dari kacamata sebagai saya praktisi yang kaitannya dari proses pewarisan itu, biasanya orang itu datang kepada saya akan minta pembagian waris itu berdasarkan 3 golongan besar. Yang pertama, pembagian secara perdata atau berdasarkan KUH Perdata yang biasanya kita pahami untuk masyarakat yang golongan Tionghoa, yang Tionghoa dan non-muslim, Kemudian yang kedua pasti yang tadi Ibu sampaikan, dia secara agama atau secara hukum Islam, agamanya Muslim. Biasanya dia diatur dalam KHI ya Bu, diatur dalam kompilasi hukum Islam, betul. Dan biasanya bisa secara adat. Nah, kalau adat ini dia sangat lekat dengan wasiat nanti judulnya. Biasanya kaitannya ada yang dari hukum adat ini mengerucutnya biasanya ada kaitannya sama wasiat di ujung-ujung terakhirnya. Tapi biasanya sebagai praktisi kita harus bisa melihat sampai dengan sisi mana hukum adat ini ditegakkan. Kadangkala kalau dia bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, tentunya kita harus menolak. Kalau hukum adat kan ada yang
matrilineal, ada yang patrilineal. gitu Nah, ya. secara kalau dia muslim otomatis ya Bu, itu kayak kurang pas. Tapi memang kalau disepakati, semuanya sepakat, semuanya merasa nyaman, damai, ya sudah, kita tinggal menjalankan. Tapi ya garis besar dari ketiga eh, pembagian secara hukum waris adalah 3 golongan besar tadi. Jadi ada 3 golongan 3 besar. golongan besar. Berdasarkan hukum perdata Hukum perdata barat, barat. hukum Islam itu hukum Berdasarkan HKI ya, kompilasi hukum kompilasi hukum hukum Islam. Islam biasanya golongan muslim nih ya, Iya. kemudian sama adat gitu. Adat. Nah, biasanya yang membedakan ketiganya secara umum tuh apa tuh Mbak Rina? Yang adat tuh bagaimana prinsipnya, yang perdata bagaimana prinsipnya, dan yang KHI prinsipnya seperti apa? Karena nih masyarakat bingung nih, aduh 3 gitu, Iya. kenapa harus 3 gitu? Secara garis besar sih biasanya di pergaulan ya Bu, atau kita biasa di Praktek sehari-hari praktek ya. sehari-hari, benar. Orang akan banyak itu di antara kedua ini, secara perdata atau secara hukum Islam. Adat ini sudah mulai sangat-sangat jarang karena memang sudah terkelompokkan secara besar di dua bagian ini. Jadi kalau dalam hukum perdata ya tentunya simple. Kalau hukum perdata itu misalkan satu bagian anaknya 4 dibagi rata 4. Termasuk istrinya ya? Iya. Istrinya juga bagian yang Simple, sama. iya. Hukum Beda perdata. dengan hukum Islam. Kalau hukum Islam ada tingkatan-tingkatannya. Mungkin tingkatan yang pertama adalah ahli waris yang memang dia secara langsung mewaris. Jadi hubungan darahnya dekat hubungan, gitu ya? iya, karena hubungan darah dan hubungan perkawinan antara dua ya. itu, ya. Kaitannya pasti itu. Berarti yang secara langsung adalah istri dan anak-anaknya. Tetapi di dalam Islam masih terbagi lagi. Kalau anak tidak berarti sama rata seperti Perdata barat. Perdata barat. Oke. Laki-laki adalah 2 kali bagiannya dari perempuan. Misalkan kalau laki-laki dapat setengah, ini saya umpamakan dalam pembagian angka setengah. Kalau yang anak perempuan maka seperempat. Iya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan apabila si orang tua ingin memberikan rata, maka biasanya harus dilakukan dulu secara hukum Islamnya. Kemudian untuk anak-anak yang perempuan itu diberikan hadiah. Jadi tidak melanggar secara hukum Islam, tapi secara psikologi untuk si orang tua tentunya tidak membedakan dari anak-anaknya. Kan kadang orang tua itu merasa anak perempuan itu lebih dekat, tresno sama aku, kata orang Jawa gitu, lebih gemati gitu, lebih ngurusin. Iya, anak perempuanku ini tak ikuti anak di rumahnya, aku ngerepotin. Itu adalah bagian secara psikologi untuk orang tua. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah KHI tadi itu Mbak Rina ya, ternyata itu adalah hukum waris Islam yang memang sudah dimodifikasi khusus buat masyarakat Indonesia, ya kan? Sudah terinci. Iya, maksudnya sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat hukum Indonesia, gitu ya. Karena kalau kita baca atau kita pelajari hukum waris Islam yang benar-benar, itu kan memang harus begitu ya. Ya, anak laki bagiannya 2 kali dari perempuan. Kenapa? Gitu kan? Karena di dalam Islam itu fikihnya adalah fikihnya ya. Tapi di dalam Islam itu kan kewajiban anak laki itu harusnya lebih berat, lebih besar daripada perempuan gitu kan. Jadi karenanya dia juga akan mendapatkan hak yang besar karena tanggung jawab dalam rumah tangga itu lebih banyak ada di tangan laki-laki, bukan di tangan perempuan. Tetapi faktanya di Indonesia itu banyak masih justru yang punya peranan dan tanggung jawab adalah yang anak perempuan. Jadi kebalik-balik. Sehingga untuk melindungi hak waris dari anak perempuan inilah kemudian negara kita kemudian meluncurkan namanya KHI supaya ada
memberikan sedikit keadilan lah ya, kemudahan. kemudahan dan keadilan buat Iya. anak perempuan Iya, gitu. betul. Tapi boleh-boleh aja nih kan Mbak Rina, kalau misalnya kita di dalam keluarga ini menentukan saya karena mempraktekkan semuanya berdasarkan hukum Hukum Islam, maka saya mau murni hukum Islam, itu boleh aja kan? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Kan harus disepakati, itu yang paling utama. Iya. Kalau dia sepakat semua ya tentunya itu bisa dilaksanakan. Mm-mm. Yang sulit adalah kalau tidak ada kesepakatan. Jadi meskipun sudah dibagi dengan sesuai yang ada di dalam KHI, ada saja pihak-pihak yang tidak merasa puas ya terhadap Iya. puas terhadap hal itu. Jadi itu memungkinkan juga tetap adanya pertikaian, konflik. Lebih memastikan secara hukum sebenarnya kalau memang hartanya banyak. Kalau saya menyarankan hartanya banyak dan detail, lebih baik dibuatkan perjanjian kesepakatan secara bersama-sama, kemudian dimintakan penetapan di pengadilan agama. Pengadilan, kalau misalnya muslim ini pengadilan Iya. agama ya. Maka secara otomatis apabila ada pihak yang tidak puas, itu lebih punya kekuatan hukum untuk melindungi dari ahli waris yang lemah. Kan ada ya Bu, secara ekonomi mungkin bisa berbeda antara ahli waris, dan secara kapasitas juga bisa berbeda. Itu melindungi yang memang dia jatahnya segitu, udah nggak bisa diotak-atik lagi gitu kan. Ya jangan sampai dicurangi gitu. Gitu. Itu hanya pendapat saya Iya, ya Bu. iya. Maksudnya Jadi suggest, ya, jadi advice. hukum waris itu lebih terbuka lah ya. Lebih terbuka. Kita boleh memilih mana sebetulnya mau kalau Yang kita mau dipilih. apakah kita mau misalnya kalau kita muslim mau pakai muslim pembagian hukum waris Islam yang murni gitu. Bisa juga berdasarkan KHI, bisa juga berdasarkan hukum nasional yang berdasarkan perdata. Yang 1:1 semuanya, itu boleh-boleh aja sepanjang semuanya memang juga sudah dipenuhi juga aturannya, kemudian juga disepakati oleh para pihak. Intinya pembagian itu bisa diterima semuanya dan tidak akan menimbulkan sengketa Betul. di kemudian perselisihan di kemudian hari. Nah, itu yang paling harus kita pahami ya. Iya. Tapi kalau bicara masalah pembagian waris itu rumit tuh ya. Harus ada ilmunya sendiri tuh ya. Mungkin harus ada sesi tersendiri ya, Bu. Sendiri. Tapi atau mungkin- kuliah lagi. Kuliah khusus untuk pembagian waris. Betul. Gitu. Karena itu perlu perhitungan. Kemudian kita mungkin bisa membahasnya langsung pada case by case gitu. Jadi mungkin langsung pada sasaran gitu. Iya. Karena kalau di Islam kan memang secara hukum Islam itu dia pembagiannya itu sudah terinci jumlah-jumlahnya, setengah, seperempat, Sepertiga, 2/3, sepertiga, itu sudah udah diatur dengan dan rinci itu ya. orangnya sudah ada, jadi nggak bisa di otak-atik. Iya. Ada yang pewaris yang memang secara langsung, dan ada yang asobah. Iya, ada yang pengganti. Iya. Terus ada, jadi di dalam waris Yang itu ada poin-poinnya. golongan-golongannya juga ya. Iya. Ya, ada golongan yang pertama, Yang kedua, dan langsung, kedua. Ada yang garis lurus dari atas ke garis bawah, lurus, ada yang ke samping. dan ada yang ke atas. Iya. Jadi kalau misalnya hukum warisnya gimana nih Mbak Rina? Apakah kalau misalnya pewaris itu punya golongan yang dari atas ke bawah atau bawah ke atas, itu lebih utama dari yang ke samping, atau misalnya yang ke atas dan ke samping sama punya hak yang sama, timbulnya sama pada saat pewarisan terbuka? Itu bertahap sih. Kalau yang pewaris langsungnya memang ada yang masih ada tidak gitu ya? ada, kan ada orang yang meninggal saat dia tidak menikah misalkan gitu. Jadi nggak ada ahli waris golongan nggak ada ahli satu, waris, nggak ada waris golongan satu. nggak ada istri, nggak ada Benar. anak, nggak ada orang tua. Betul. Gitu berarti itu bisa masuk ke samping. samping. Tapi kalau selama masih pertama setelah anak dan istri nggak ada, maka orang tua. Iya. Orang tua masuk. Iya, orang tua. Kalau orang tua yang nggak ada, baru ke samping. Iya, betul. Jadi memang
kalau golongan yang pertama itu yang tadi garis lurus dari Iya. atas ke bawah dan tadi Iya. perkawinan itu ada, maka ke Bahwa samping tidak ke samping timbul, tidak timbul. tidak ada haknya. Betul. Tapi ketika yang golongan 1 dari atas ke bawah sama perkawinan itu masih sudah nggak Sudah- ada, sudah baru ada. dia ke Baru dia samping, ke samping, saudara-saudara, ke saudara-saudara, paman, ponakan, ponakan gitu ya. betul. Oke, itu berarti banyak banget bicara hukum waris doang nih Mbak. Banyak. Belum hukum perkawinan, belum hukum Belum anak, wasiat, belum wasiat. wasiat. Itu masalah Wasilah warisan yang masih berbeda, banyak masalah ya. iya. Belum masalah yang tadi itu kita bicara masalah pewarisan, ya kan? Warisan. Itu ada wasiat, ada hibah, ada Betul. pembagian dan segala Iya. macam. Belum Detail masalah sekali. perkawinan, ya kan? Nah, iya. Belum masalah kelahiran anak, belum Kelahiran. masalah yang lainnya. Adopsi. Anak tuh banyak banget ya. Anak Banyak. adopsi, pengangkatan anak dan segala macam. Itu kan dua hal yang Itu berbeda. termasuk anak. Iya, itu Betul. kita bicaranya di waktu yang Sesi. yang lain nih, karena Iya, nggak cukup. nggak cukup. Masalah anak aja dua aja. Adopsi sama pengangkatan anak. Pengangkatan anak. Apakah boleh muslim mengadopsi? Nah, Iya. apakah muslim boleh mengangkat anak? Nah, itu nanti jawabannya di sesi berikutnya ya. Kalau sesi sekarang cukup di sini dulu, pembuka dari Mbak Rina, Terima kasih. bahwa kita masyarakat harus paham mengenai hukum keluarga supaya kita benar-benar tahu hak dan kewajiban kita dari mulai kita lahir sampai kita meninggal. Gitu ya. Dan kita juga akan tahu bagaimana kita juga menginternalisasikan atau mengenalkan juga hukum-hukum, hak dan kewajiban dan aturan-aturan yang berlaku di negara kita kepada anak keturunan kita sejak dini. Nah, Mbak Rina, sebelum kita bikin closing, kita tutup, Mbak Rina mungkin bisa menyampaikan closing statement untuk kita hari ini. Silakan Mbak Rina. Terima kasih untuk kita orang biasa yang luar biasa. Hari ini pembicaraan atau percakapan dan pembahasan kita semoga bisa diterima dan bisa menjadikan manfaat dan memberikan pengalaman dan pemikiran bahwa mengerti tentang hukum sedari dini adalah termasuk kewajiban yang harus kita sosialisasikan kepada anak-anak dan keluarga, orang-orang terdekat di sekeliling kita. Itu aja, Bu. Baik, terima kasih Mbak Rina. Terima kasih, Bu. Ditunggu nanti kehadirannya Terima di kasih, kita Masya orang biasa Allah. berikutnya karena masalah hukum keluarga ini perlu disosialisasikan berulang kali dan berkali-kali Iya. supaya kita semua. Banyak. Terima Mari kita kasih. tutup. Biasanya kita menutupnya dengan kita orang biasa. Nah, itu ya. Terima Ya. kasih. Sampai jumpa teman-teman semuanya di sesi berikutnya. Kita orang biasa.